Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati dengan nomor NPM 10030123083. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai musyawarah dan permusyawaratan, yang dimana merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan memaparkan daripada pembahasan yang telah dibahas sebelumnya dalam kerja kelompok. Sebelumnya saya dari kelompok 4 dengan mengambil tema musyawarah dan permusyawaratan. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Nah, baik teman-teman. Musyawarah dan permusyawaratan tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, yang mana keduanya sudah identik dengan perkumpulan, perundingan, berargumentasi, dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan memaparkan musyawarah dan permusyawaratan menurut pandangan Islam, yang dimana Islam sangat menjunjung tinggi musyawarah dan perundingan sebelum memutuskan suatu perkara. Pengambilan keputusan yang ideal sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan keputusan pribadi. Adapun dalil terkait pentingnya musyawarah tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selain itu, musyawarah adalah skema pertukaran pendapat yang diatur dalam Islam. Secara definitif, ia adalah perundingan dan pertukaran pendapat mengenai suatu perkara agar dipertimbangkan untuk kemaslahatan bersama. Jadi, manusia itu merupakan suatu makhluk sosial yang mana tidak mampu hidup secara terpisah atau menyendiri, dan pastinya membutuhkan bantuan satu dengan yang lainnya. Salah satu yang paling penting adalah kebutuhan informasi dan kebutuhan pertukaran pendapat. Nah, jadi kebiasaan musyawarah ini dicontoh langsung oleh Rasulullah SAW sebagaimana tergambar dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah SAW." Hadis riwayat Tirmizi. Untuk melakukan musyawarah, terdapat 3 etika dan sikap yang harus dilakukan sebagaimana dikutip dari buku Wawasan Al-Quran yang ditulis oleh Quraish Shihab. Pertama, sikap lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar dan keras kepala sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159. Kemudian kedua, berlapang dada dan bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Peserta musyawarah mempersiapkan mental agar mau mendengarkan pendapat orang lain dan kejernihan hati tidak tersinggung saat usulannya ditolak. Kemudian ketiga, hubungan dengan Tuhan. Seseorang muslim menyadari bahwa kapasitas logikanya terbatas. Dengan demikian, orang bermusyawarah, terutama ketika memutuskan suatu hal besar, sebaiknya memohon pertolongan, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal hingga sholat istikharah. Nah, teman-teman, jadi selain pemaparan mengenai musyawarah dan permusyawaratan, ada juga nih ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang musyawarah. Di antaranya ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua ada Quran surat Al-Imran ayat 159. Yang ketiga ada surat Yusuf ayat 54 sampai 55, dan yang keempat ada Quran surat An-Naml ayat 29 sampai ayat 35.
Dan selanjutnya ada Quran surat Asy-Syura ayat 36 sampai 38. Nah, jadi musyawarah dan permusyawaratan itu bagaimana kita memutuskan suatu perkara berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan secara keputusan pribadi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.